Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saluran pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini, saluran pembelajaran ini akan membahas tentang materi berpikir kritis dan berdemokrasi, yaitu pendidikan agama Islam kelas 12 untuk bagian yang ketiga. Nah, bagi yang belum menyaksikan bagian yang pertama dan bagian yang kedua, silakan lihat tautannya melalui deskripsi video ini. Nah, para siswa, pada video pembelajaran yang pertama kita sudah membahas surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang mengajarkan kita tentang berpikir kritis. Kemudian surah Ali Imran ayat 159 tentang musyawarah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu demokrasi dan musyawarah, kemudian menerapkan berpikir kritis dan berdemokrasi secara Islam, kemudian apa saja manfaat dari berpikir kritis dan berdemokrasi itu. Nah, para siswa, pada hakikatnya konsep demokrasi dan musyawarah ini hampir sama, namun terdapat perbedaan di antara keduanya yang menyebabkan sebagian masyarakat masih belum dapat menerima konsep demokrasi itu. Nah, apa saja perbedaannya? Yang pertama adalah asalnya. Demokrasi berasal dari negara barat, sementara musyawarah berasal dari negara timur. Kemudian proses pengambilan keputusan, demokrasi ini menggunakan suara terbanyak ya, atau sering juga menggunakan istilah yang namanya voting, ya kan? Suara terbanyak. Sedangkan musyawarah menggunakan kesepakatan dan kesepahaman bersama. Nah, meskipun ada perbedaan di antara demokrasi dan musyawarah, sebenarnya tujuan dari musyawarah itu adalah untuk menghasilkan kemufakatan. Sedangkan tujuan dari demokrasi adalah penetapan pihak yang memenangkan atas dasar pemilihan. Musyawarah dan demokrasi merupakan metode penyelesaian masalah dalam kehidupan dunia yang mengalami perbedaan bahkan sangat berlawanan. Inilah ya, musyawarah menghasilkan mufakat, sementara demokrasi menghasilkan keputusan yang disebut dengan penetapan pihak yang memenangkan atas dasar pemilihan. Nah, mufakat merupakan hasil keputusan musyawarah, merupakan hasil terbaik dari berbagai perbedaan dan kehendak dalam pemecahan masalah yang disepakati dan ditetapkan secara bersama dalam suatu persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi memiliki makna dan hubungan yang erat dalam Islam. Adapun makna dan hubungannya adalah bahwa seseorang memiliki kedudukan dan hak dan kewajiban yang sama. Seperti kita lihat dalam Islam, semua orang berkewajiban untuk melaksanakan rukun Islam. Contohnya, tidak dibedakan antara kaya, miskin, dia berasal dari suku bangsa apa, itu tidak ada yang berbeda. Semua memiliki kedudukan yang sama. Bahkan ketika sholat, kita lihat di masjid, yang di depan adalah imam, memimpin, kemudian makmum. Apapun statusnya ketika ia menjadi makmum, maka ia harus mengikuti imam. Inilah makna yang pertama. Kemudian yang kedua, setiap orang tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, kita harus menghargai ya pendapat orang lain, kita harus menghargai pemikiran orang lain, dan kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Bahkan dalam urusan agama, lakum dinukum waliyadin, kita tidak boleh memaksakan bahwa mereka harus memeluk agama Islam dan lain sebagainya. Tapi kita harus menghormati pemikiran mereka. Kemudian yang ketiga, setiap orang mengutamakan musyawarah. Nah, dalam menyelesaikan masalah, utamakanlah untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah. Dan yang keempat, setiap orang menjunjung tinggi keputusan yang dicapai. Artinya apa? Ketika telah dihasilkan suatu keputusan tertentu, maka semua pihak harus menerima itu dengan lapang dada ya. Harus menerima itu dengan ikhlas menerimanya. Kemudian yang kelima, setiap orang mengutamakan kepentingan bersama. Jangan sampai kepentingan pribadi yang lebih didahulukan daripada kepentingan bersama. Musyawarah tujuannya adalah untuk mengutamakan kepentingan bersama.
Kemudian yang keenam, setiap orang memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Nah, sekarang kita akan coba menerapkan prinsip berpikir kritis dan berdemokrasi secara Islam. Ya, Islam sangat menghargai manusia yang berpikir kritis. Di dalam Al-Quran banyak sekali pengulangan kata seperti akal, fikr, fik, zikr yang menginspirasi untuk mengembangkan pemikiran-pemikirannya. Semangat ini mendorong ilmuwan Islam untuk mencurahkan gagasan dan pemikiran, melahirkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia di dunia. Kemudian yang kedua, kebenaran berpikir manusia bersifat relatif. Artinya apa? Secara Islami, berpikir kritis bukan berarti berpikir bebas yang tak terbatas, karena kemampuan akal manusia memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, pemikiran sekaligus kebenaran berpikir yang dilakukan manusia itu bersifat relatif, sementara yang mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, di alam demokrasi setiap orang boleh mengemukakan pendapat berdasarkan nalar kritisnya. Namun harus dipahami, kita harus melihat contoh kepada ulama fikih berpendapat mengatakan bahwa pendapatku benar tapi bisa saja salah. Pendapat selainku itu salah tapi bisa saja benar. Artinya apa? Semua imam mazhab mengklaim bahwa pendapatnya itu adalah benar, namun dengan kerendahan hati mereka mengatakan bahwa pendapatnya itu benar dengan kemungkinan ada kesalahan. Nah, akan tetapi pendapat yang lain salah dengan kemungkinan adanya kebenaran dan di dalamnya. Maka pernyataan para imam tentang kebenaran pendapat mazhabnya ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka lakukan dan bukan berarti menunjukkan kesombongan mereka. Nah, ini ya. Kemudian kita harus menghindari memaksakan pendapat dan mencemooh pikiran pihak lain. Nah, ini seperti yang dicontohkan oleh imam mazhab tadi. Ya. Pemikiran mereka berbeda. Kenapa? Karena ada sudut pandang dan cara berpikir yang berbeda antara satu mazhab dengan mazhab lainnya. Walaupun demikian, mereka akan menghargai satu dengan yang lain yang dilandasi bahwa semangat kebenaran berpikir manusia itu relatif adanya. Dan tidak ada satu imam mazhab yang memaksakan pemikirannya kepada imam yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat apa saja manfaat dari berpikir kritis. Yang pertama, berpikir kritis ini memiliki banyak solusi, jawaban, ide-ide kreatif. Ya, dengan berpikir dan bertindak reflektif, tindakan dan pikiran yang tidak direncanakan terjadi secara spontan serta melakukan hal-hal yang lain tanpa perlu secara ulang. Nah, dengan terbiasa berpikir kritis akan berdampak pada para siswa sekalian memiliki banyak solusi dari jawaban-jawaban serta ide-ide yang cerdas. Kemudian yang kedua, mudah memahami pemikiran orang lain. Berpikir kritis ini membuat kita lebih fleksibel, tidak kaku dalam mengutarakan pendapat atau pemikiran ide-ide dari yang lain. Dan kita lebih mudah untuk menerima pendapat orang lain. Kemudian yang ketiga, memperbanyak kawan dan rekan sejawat yang baik. Kenapa? Karena dengan berpikir kritis, lebih banyak manfaat yang bisa dirasakan. Karena kita lebih terbuka, menerima, kita tidak kaku, sehingga kita akan dihormati oleh teman-teman. Nah, karena mau mengerti dan menerima pendapat orang lain. Kemudian yang keempat, lebih mandiri. Orang yang berpikir kritis akan lebih mandiri karena mampu berpendapat secara mandiri, tidak harus mengistimewakan pendapat orang lain, ya. Dan yang kelima, menemukan peluang dan kesempatan baru. Nah, dengan berpikir kritis kita sering menemukan peluang dan kesempatan baru dalam segala hal, bisa saja dalam bidang pendidikan, bisnis, pekerjaan atau lain sebagainya. Dan ini akan berdampak kepada kewaspadaan diri. Untuk menemukan peluang dibutuhkan pemikiran yang tajam. Nah, inilah para siswa manfaat dari berpikir kritis. Kemudian apa manfaat dari berdemokrasi? Yang pertama adalah bertindak dengan hati yang lembut. Karena kita tidak boleh kasar, tidak boleh keras hati dengan menyelesaikan suatu masalah. Kemudian yang kedua, berlapang dada, berperilaku lemah lembut dan bersikap pemaaf. Dan tentu saja kita harus berharap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, mengutamakan musyawarah untuk mufakat,
untuk menyelesaikan setiap permasalahan, dan yang keempat, menerima dan melaksanakan keputusan dari hasil musyawarah tersebut. Kemudian selanjutnya adalah selalu berserah diri kepada Allah sehingga tercapai antara ikhtiar dan doa yang kita lakukan itu terjadi suatu keseimbangan. Nah, para siswa, inilah manfaat dari berdemokrasi secara Islami. Mudah-mudahan dengan mempelajari materi ini menambah keimanan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua yang menyaksikan channel ini diberikan limpahan rezeki, diberikan umur yang panjang, umur yang bermanfaat, dan tentu saja menambahkan keimanan dan pengetahuan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.